Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel seri Belajar Saham. Kita sudah masuk ke part 12, dan di part sebelumnya kita sudah belajar membaca laporan keuangan dan memahami rasio-rasio penting. Nah, di video kali ini kita akan bahas strategi memilih saham dengan analisis fundamental, supaya kita bisa lebih yakin dalam menentukan saham mana yang layak dibeli. Langsung aja kita masuk bagian yang pertama. 1. Kenapa perlu strategi memilih saham? Banyak pemula asal pilih saham hanya karena ikut-ikutan tren atau karena harganya lagi naik. Padahal, tanpa strategi yang jelas, risiko kita bisa rugi jadi lebih besar. Analisis fundamental membantu kita melihat kesehatan perusahaan, apakah bisnisnya bagus, untung konsisten, dan punya prospek jangka panjang. 2. Perhatikan bisnisnya. Sebelum lihat angka-angka, kita perlu paham dulu bisnis perusahaan itu apa. Apakah produknya dibutuhkan banyak orang? Apakah perusahaannya punya keunggulan dibanding pesaing? Dan apakah industrinya masih tumbuh? Contoh, perusahaan consumer goods biasanya lebih stabil karena produknya dipakai sehari-hari. 3. Cek laporan keuangan. Dari laporan keuangan ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. 1. Pendapatan, revenue, apakah terus bertumbuh setiap tahun? 2. Laba bersih, jangan hanya besar tapi juga konsisten naik. 3. Debt to equity ratio, DER. Jangan terlalu tinggi supaya perusahaan tidak terbebani utang. 4. Return on equity, ROE. Semakin tinggi, semakin efisien perusahaan dalam mengelola modal. 4. Bandingkan dengan valuasi. Selain laporan keuangan, kita juga perlu tahu apakah harga sahamnya kemahalan atau murah. Indikator yang sering dipakai adalah price to earnings ratio, PER, dan price to book value, PBVG. PER rendah bisa jadi sahamnya murah, tapi harus tetap dibandingkan dengan perusahaan sejenis. PBV di bawah 1 bisa menarik, artinya harga saham lebih rendah dari nilai bukunya. 5. Perhatikan dividen. Bagi investor jangka panjang, dividen juga penting. Perusahaan yang rutin bagi dividen menunjukkan keuangan yang sehat dan manajemen yang peduli pada pemegang saham. 6. Jangan lupa prospek ke depan. Fundamental bagus sekarang tidak cukup, kita juga harus lihat prospek bisnisnya. Apakah perusahaan siap menghadapi tantangan? Apakah punya inovasi? Contoh, perusahaan teknologi dan energi terbarukan punya prospek jangka panjang. 7. Tips praktis untuk pemula. Setelah tahu teori analisis fundamental, mungkin ada yang masih bingung harus mulai dari mana. Nah, ada beberapa tips praktis buat teman-teman pemula. 1. Fokus ke 1 sampai 2 sektor dulu. Misalnya consumer goods atau perbankan. Jangan langsung semua sektor. 2. Gunakan aplikasi sekuritas untuk cek rasio keuangan dengan mudah, nggak perlu hitung manual. 3. Catat saham incaran dalam watchlist dan pantau perkembangannya secara rutin. 4. Jangan buru-buru beli, tunggu harga yang wajar berdasarkan valuasi. 5. Latih kesabaran karena investasi saham itu maraton, bukan sprint. 8. Kesalahan yang harus dihindari. Selain tips, penting juga kita tahu kesalahan umum yang sering dilakukan pemula saat memilih saham. Beberapa di antaranya. 1. Hanya ikut-ikutan tren tanpa analisis, biasanya berakhir nyangkut. 2. Terlalu percaya rumor atau grup chat, bukan berdasarkan data. 3. Beli saham gorengan karena tergiur naik cepat, padahal risikonya tinggi. 4. Tidak sabar, baru turun sedikit langsung panik jual. 5. Overdiversifikasi, beli terlalu banyak saham sampai tidak bisa dipantau. Kalau teman-teman bisa menghindari kesalahan ini, peluang sukses investasi jangka panjang akan jauh lebih besar